Selamat malam MC members dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, welcome. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa emiten saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita melalui grup Telegram. Khususnya grup Telegram itu sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya untuk linknya. Jadi yang mau bergabung bisa langsung saja meluncur ke kolom deskripsi dan langsung klik linknya langsung directly masuk ke grup Telegram saya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate beberapa informasi penting yang teman-teman perlu perhatikan, either itu melalui grup Telegram, Instagram, ataupun juga YouTube. Yang belum klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya untuk BRPT. BRPT hari ini closing di harga 870 dengan persentase minus 6,95%. Dan untuk BRPT sendiri, ya sudah saya katakan bahwa ini ada potensi sebenarnya untuk hit ke 905. Tapi memang benar, setelah dia hit 905, nggak lama kemudian harganya drop turun. Dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya untuk BRPT sendiri ada potensi terjadinya koreksi harga kurang lebih ke target tren lainnya. Ya. Di area 835 itu mungkin target BRPT. Jadi kalau teman-teman seumpamanya mau incar BRPT, bisa incar saja kurang lebih di harga 835. 835 ini merupakan area critical potensial besar juga terjadi rebound. Ya, targetnya 835. Kemungkinan besar nanti seperti ini ya polanya. Hit, baru naik lagi. Dan ini masih spekulasi ya, targetnya juga masih di 1060. Jadi semoga saja ini bisa tercapai. Kita lanjut, di sini ada saham SCMA. SCMA closing di harga 214 dengan persentase minus 0,93%. SCMA sendiri teman-teman perhatikan ya, ini masih bergerak sideways. Jadi SCMA masih bergerak sideways. Kurang lebih demand areanya di harga 200 hingga 206. Ini demand area ya di kotak ungu. Dan bila memang SMA sideways ya melanjutkan pergerakannya, kemungkinan besar targetnya tetap sama di harga 254 hingga 270. Kotak ungu ini yang teman-teman perlu perhatikan ya. Kotak ungu ini pokoknya 200 hingga 206. Dan dengan kondisi sekarang minus 0,93%, perhatikan kondisi stokastiknya baru saja dead crossing. Jadi apakah ada kemungkinan SCMA lanjut bergerak turun? Yes, menurut saya masih ada. Ini masih ada ya, karena momentumnya melemah, masih belum ada momentum, kemungkinan masih akan turun dulu. Setelah hit kotak ungu bisa jadi dia lanjut turun, ya drop, atau bahkan juga bisa kepantul. Nah, jadi banyak pertimbangannya. Untuk sementara waktu targetnya di 200 hingga 206 untuk SCMA. Lanjut, di sini ada saham BMRI. Untuk BMRI closing di harga 10.100 dengan persentase plus 1% ya. Ini plus 1%, gap di sini sudah berhasil ditutup untuk BMRI. Sementara saya masih sedikit meyakini bahwa BMRI bisa turun lagi. Ya, mungkin target penurunannya itu di garis trend line. Ya ini bisa jadi. Nah, garis trend line ini. Tuh. Either itu di harga 8.000 atau 8.500 di arah sanaan ya. Ini teman-teman bisa pantau tuh untuk BMRI. Ini trend line kuat ya. Jadi seperti itu untuk BMRI ini jelas sekali kok. Garis hitam ini merupakan trend line BMRI. Jadi harus tetap dipantau, tetap dilihat ya. Jangan gegabah mau entry. Jangan dulu, kalau sekarang jangan dulu. Lanjut, ada saham Adro. Adro closing di harga 2990 dengan persentase 0,0%. Adro sendiri ya ini juga sempat kepantul di harga 2.720 ya kurang lebih di area sinian. Menurut saya target Adro itu masih bisa seharusnya ya.
Seharusnya itu masih bisa ke 3260. Tapi ingat ini ada minor resist ya. Ini kelihatan. Ada minor resist di sini. 3020. That's why harganya kan susah tuh untuk tembus ya. Jadi kemungkinan ini masih akan ada minor resistance di mana ya ini berhubung harganya sudah closing di area sana, ada kemungkinan sebenarnya untuk drop dulu harganya. Ini kalau memang kondisi stokastiknya dead crossing sedikit berbahaya ya. Jadi ada potensial terjadi koreksi dulu mungkin ke 2900, 2890 di arah sanaan. Tapi so far bagaimana outlook untuk Adro? Ya, 2510, 2650 ini sebenarnya merupakan target support kuat ya. Target support kuat itu. Jadi kalau rebound pun ya targetnya tetap sama di gap ini. Tuh, seperti itu untuk Adro. Lanjut, di sini ada saham JAST. JAST closing di harga 90 dengan persentase minus 6,25%. JAST sendiri perhatikan ya bahwa ini harganya drop nih. Harganya sampai 90. Harganya itu sampai 90. Kalau seperti ini menurut saya ini gorengan ya. JAST ini termasuk gorengan. Jadi kalau mau dianalisa teknikal pun ya bisa saya bantu untuk bacakan itu bisa. Jadi JST ini masih downtrend. Gitu ya. Simpelnya seperti itu. JST ini masih downtrend. Kalau kita melihat eh, para scalper ya tentu saja memanfaatkan volatilitas ya, volatilitas pasar. Sempat ada volume besar pada tanggal 21 Februari. Ya kurang lebih lowest point-nya di 95 dan hari ini closing di 90. Kalau banyak yang sangkut di atas, ya seharusnya harga akan diangkat naik terlebih dahulu agar mereka bisa exit ya. Kalau ini turun terus nggak ada kesempatan untuk exit. Ini volume besar sekali ya. Jadi apakah ada kemungkinan untuk naik? Menurut saya ada. Karena apa? Karena masih banyak yang nyangkut di atas. Gitu. Tapi tetap ya perlu dianalisa kembali. Lanjut ada saham BPKP. BPKP closing di harga 118 dengan persentase minus 0,84%. Untuk BPKP sendiri ini masih dalam kategori sideways ya. Jadi BPKP ini masih sideways dengan range 116 hingga 121. Tuh, 116 hingga 121. Nah, ini untuk BPKP. Oke ya, untuk BPKP. Jadi perhatikan saja untuk BPKP ini masih sideways, range-nya 116 hingga 121. Pergerakannya di sana saja, di sana-sana saja, terpantul-pantul terus. Nah, seperti ini terus tuh pergerakannya. Itu dia suatu saat bisa breakout resisten atau malah breakout support. Seperti itu ya untuk BPKP masih belum jelas. Lanjut ada saham Bull. Oke, teman-teman, hari ini Bull berhasil disuspend ya. Hari ini Bull itu disuspend. Belum saya lihat faktornya kenapa, tapi yang sangat mencolok sekali di sini volume kecil sekali ya. Nah, ini dua volume ini kecil sekali. Tanggal 27 Februari dan 28 Februari. Dua volume ini kecil sekali meskipun ya, meskipun harganya itu minus 4% dan kemarin minus 6%, jadi minus 10%. Ya, jadi meskipun drop ini tetap anomali ya, harganya itu anomali. Apakah boleh dipertahankan? Sebenarnya kalau mengikuti signal trading 138 itu kan merupakan stop loss kita. Itu kan stop loss point kita. Tapi kalau teman-teman masih hold ya, masih hold emiten bull ini, ya 132 ini bisa dijadikan sebagai titik support kuat. Tuh, ini pantulannya kuat nih di sini. 132. Targetnya ya menurut saya itu masih sama-sama saja ya di 160 175 itu masih tetap menjadi target. Tapi ya begitu, tetap ini resikonya sudah semakin besar. Resiko di bull ini semakin besar ya, semakin besar. Tapi sisi positifnya meskipun dia minus 4%, minus 6%, ini volumenya kecil. Jadi ya bukan ada dorongan jual ya seharusnya. Itu untuk bull. Lanjut, di sini ada saham Antam.
Antam closing di harga 2000 dengan persentase plus 0,5%. Perhatikan sendiri untuk Antam. Oke. Harganya tuh kan masih ranging dulu ya. Dia belum berani untuk breakout 1990. Kalau memang dia breakout 1990, oke. Berarti ini menunjukkan memang lagi nggak kuat ya. Jelas berarti. Berarti ini belum kuat. Market kita belum kuat. Market kita belum kuat. Sampai Antam ini bisa drop, market kita belum kuat. Market kita belum kuat. Jadi kalau market kita belum kuat, antisipasi kita apa? Stop dulu, jangan trading. Ya, karena ini berat, jujur. Karena berat. Kerasa ya, sudah mulai kerasa ini berat ini. Tapi ya saya berikan kesimpulan saja untuk Antam saya bantu ya. Sekalinya rebound Antam itu bisa di 2130 ini targetnya. Jadi saya spill ya. 2130 itu target rebound Antam. Masih ada 7%. Atau bagus-bagusnya bisa di 2240. Target signal trading pertama kita. 2240 sebagai take profit pertama. Tapi untuk stop loss-nya tetap sama di 1990 ini benar-benar perlu diperhatikan. Dan dari secara kondisi stokastik momentum ini sudah kelihatan golden crossing ya. Sudah kelihatan golden crossing. Seperti itu untuk um, Antam. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham MDKA. Tuh, MDKA hari ini closing di harga 4.600 ya, sudah berhasil hit garis trend line yang sudah saya buatkan dan memang kepantul tuh. 3%, 2% sudah 7%-an ya. Sudah 7%-an. Tuh ya, perhatikan. 3,49 tambah 2 sudah 5,5 ya. 5,5 tambah 1 6,8-an ya, 7% ya. 7%-an. Perhatikan saja kalau saya lihat untuk MDK ini masih ada potensi untuk lanjut naik, mungkin di target 4.700, 4.690 di arah sanaan itu masih ada. Itu masih ada ya. Jadi mungkin segitu dahulu untuk MDK. Apakah masih ada potensi? Yes, masih ada. Momentumnya juga masih oke. Itu. Lanjut, ada saham Telkom. Nah, perhatikan untuk Telkom. Ya, ini berbahaya. Ini berbahaya. Kenapa adanya pantulan rebound di sini? Tujuannya apa? Kalau dari point of view saya ya, ini kan sudah kelihatan nih adanya swing high valid. Ini hanya retest. Ini dari segi point of view saya ya, itu hanya retest. Ya, bagus tuh dikasih retest. Ya tetap sama. Kalau saya masih mengincar Telkom itu di 3.000, 3.120 di area sanaan. Masih sama ya, masih sama. Oke, itu masih sama. Jadi secara stokastik pun ini juga masih mengarah turun. Jadi untuk sekarang belum masuk di Telkom dulu itu belum. Belum ya. Belum waktunya masuk di Telkom. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Mungkin memang singkat ya untuk video ini. Semoga saja bermanfaat dan dapat informasi pentingnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk join di grup Telegram saya yang baru. Sudah saya share linknya di kolom deskripsi. Goodbye.